Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang rekan-rekan wartawan yang saya cintai dan saya banggakan. Kita ketemu lagi dalam rangka update Kamtibmas. Informasi yang pertama yang saya sampaikan terkait dengan situasi Kamtibmas tanggal 29 Maret 2022. Secara umum tren gangguan Kamtibmas mengalami penurunan sebanyak 34 kejadian, yang mana pada hari Senin ada 1.402 kejadian, sedangkan Selasanya 1.368 kejadian. Dengan rincian kejahatan sebanyak 1.306 kejadian, pelanggaran tindak pidana ringan 28 kejadian, bencana sebanyak 16 kejadian, dan gangguan ketentraman ketertiban sebanyak 18 kejadian. Kemudian untuk tren kejahatan secara kuantitas mengalami penurunan sebanyak 41 kasus atau 3,04%. Mana hari Senin ada 1.347, sedangkan hari Selasa ada 1.306. Bila dilihat dari data tren jenis kejahatan yang menjadi catatan kepolisian, ada 5 kasus kejahatan. Yang pertama, pencurian dengan pemberatan sebanyak 85 kasus. Yang kedua, narkotika sebanyak 60 kasus. Yang ketiga, kasus penggelapan sebanyak 56 kasus. Yang keempat, kejahatan curanmor R2 sebanyak 27 kasus. Dan yang kelima, kejahatan pencurian dan kekerasan sebanyak 14 kasus. Kemudian beralih kepada lalu lintas, jumlah pelanggaran lalu lintas ada 174 kejadian dengan penindakan tilang 171 dan teguran sebanyak 3 kejadian. Kemudian yang berikut terkait dengan penangkapan saudara TT, pimpinan KKB oleh Satgas Gakum Operasi Damai Kartens di Kabupaten Nabire. Berdasarkan laporan polisi nomor LP 14A 5 Romawi 2020 Papua / Res Paniai tanggal 16 Mei 2020, DPO nomor 01 / 5 Romawi 2020 Reskrim. Hasil pantauan IT, TT atau saudara TT diketahui bergeser dari Intan Jaya ke Nabire pada tanggal 26 Maret 2022 bersama pasukannya. Kami sampaikan bahwa Satgas Gakum Operasi Damai Kartens melakukan penangkapan terhadap saudara TT selaku pimpinan KKB Deo tadi pada tanggal 29 Maret 2022 pukul 20.30 waktu setempat. Namun dikarenakan yang bersangkutan melakukan perlawanan dan melarikan diri, sehingga anggota di lapangan melakukan tindakan tegas dan terukur yang mengakibatkan saudara TT meninggal dunia. Diketahui beberapa peran saudara TT dalam aksi teror kejahatan kelompok kriminal bersenjata, yaitu yang pertama, melakukan aksi pencurian dengan kekerasan kepada anggota dan merampas senjata organik. Yang kedua, terlibat dalam aksi penembakan terhadap tim gabungan TNI dan Polri. Yang ketiga, terlibat dalam
aksi penodongan kepada masyarakat sipil di area tambang rakyat. Yang keempat, terlibat dalam tindak kejahatan pembakaran bandara Bilorai Intan Jaya. Yang kelima, terlibat dalam aksi kontak tembak antara KKB Ilaga dengan pasukan TNI di Bandara Aminggaru. Keenam, melakukan penembakan terhadap masyarakat yang mengakibatkan meninggal dunia dan luka-luka. Kami sampaikan saat ini jenazah saudara TT telah dibawa ke Rumah Sakit Nabire untuk kepentingan pemeriksaan atau otopsi, dan dapat kami sampaikan bahwa situasi Kamtibmas saat ini masih berjalan aman dan kondusif. Kemudian yang ketiga terkait dengan update penyidikan kasus saudara SI. Dalam kasus saudara SI ini ada 3 laporan polisi. Yang pertama LP _B nomor 0133 3 Romawi tahun 2022 SPKT tanggal 18 Maret 2022. Yang kedua LP _B 0135 3 Romawi 2022 tanggalnya juga 18 Maret 2022. Dan yang ketiga LP _B 0138 3 Romawi 2022 Bareskrim tanggal 22 Maret 2022. Jadi ada 3 laporan polisi terhadap tersangka yang sama. Kaitannya adalah terkait dengan dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian terkait SARA oleh saudara SI. Dalam hal ini penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 13 orang. Rinciannya adalah 9 saksi dan 4 saksi ahli. 4 saksi ahli itu ada ahli bahasa, ahli agama Islam, ahli ITE, dan ahli pidana. Serta melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa konten YouTube milik saudara SI. Kami sampaikan sebelumnya penyidik telah meningkatkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan terhadap perkara SI pada tanggal 22 Maret 2002 dan telah menetapkan saudara SI sebagai tersangka pada tanggal 28 Maret 2022. Tentu penetapan tersangka terhadap saudara SI berdasarkan KUHP ya, di mana berdasarkan hasil penyelidikan, pemeriksaan saksi maupun saksi ahli dan telah dilaksanakan gelar perkara, telah ditemukan bukti permulaan yang cukup ya untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Penyidik terus berkoordinasi dengan beberapa kementerian, lembaga, dan instansi lain terkait keberadaan tersangka saat ini. Selanjutnya penyidik juga akan melakukan pemeriksaan kepada saksi dan ahli lainnya, serta melakukan koordinasi dengan jaksa penuntut umum. Berdasarkan hasil penyelidikan, diduga saudara SI berada di negara Amerika. Saudara SI, kami ulangi lagi, dijerat dengan dugaan tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA, dan atau pencemaran nama baik dan atau penistaan agama, dan atau pemberitaan bohong
dengan sengaja menerbitkan keonaran dan atau yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dan atau menyiarkan suatu berita yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan melalui media sosial YouTube SI sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 1 Junto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dengan hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Kami sampaikan kepada saudara SI tentu monitor terhadap kegiatan ini untuk dapat mematuhi aturan hukum yang berlaku. Sebagai warga negara Indonesia, berani berbuat harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah ia perbuat. Dan kami melihat bahwa saudara SI telah menyampaikan, telah monitor tentang penanganan kasus ini. Kemudian yang berikut, terkait dengan pengungkapan pinjol atau pinjaman online ilegal Karibro. Berdasarkan laporan polisi nomor LP-A /0117 /3 Romawi 2022 SPKT Direktorat Tindak Pidana Eksus Bareskrim Polri tanggal 9 Maret 2022 dengan korban FK selaku nasabah terkait adanya pengancaman dan penghinaan yang dilakukan oleh terlapor saudara G selaku Desk Collection atau penagih hutang yang bekerja sama dengan jasa pinjol fintech peer-to-peer lending ilegal yang tidak terdaftar atau berizin pada otoritas jasa keuangan. Berdasarkan laporan tersebut, telah dilakukan penangkapan terhadap 4 tersangka hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 di Jakarta Selatan dengan rincian yang pertama G yang perannya melakukan penagihan dengan mengirimkan pesan-pesan berisi ancaman. Yang kedua N berperan mengkoordinir seluruh staf desk collection agar melakukan penagihan dengan mengirimkan ancaman. Yang ketiga J sebagai asisten dan penerjemah pemilik perusahaan penagihan pinjaman online. Yang keempat S yang perannya sebagai admin yang mengolah data penagihan dan data kinerja penagihan. Dari penangkapan tersebut beberapa barang bukti yang berhasil diamankan berupa 5 unit laptop, 8 unit handphone, 1 unit PC, kartu GSM, 1 buah kartu ATM beserta buku tabungan, 1 buah KTP. Modus operandi dalam kasus ini dilakukan dengan menjalankan kegiatan penagihan terhadap nasabah-nasabah pinjaman online dengan cara mengirimkan pesan berisikan ancaman dan penghinaan. Keempat tersangka disangkakan pasal 27 sampai dengan pasal 33
sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 1, junto pasal 27 ayat 1 dan atau pasal 45 ayat 3 junto pasal 27 ayat 3 dan atau pasal 45 ayat 4 junto pasal 27 ayat 4 Undang-Undang ITE. Dan juga junto pasal 50 junto pasal 34 ayat 1 huruf A junto pasal 55 KUHP dan atau pasal 56 KUHP saya rasa itu saja ya yang saya sampaikan. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada berarti sudah jelas. Yang soal Saifuddin Ibrahim ST tadi, itu udah dikeluarkan, Tersangka sudah. udah dikeluarkan red notice nggak Pak untuk beliau? Apa dan apa udah jadi DPO? Ya, kami sampaikan bahwa dengan ditetapkannya saudara SI sebagai tersangka, tentu segala upaya pasti akan dilakukan oleh penyidik untuk mengungkap kasus ini, termasuk yang disampaikan nanti. Cuma semua membutuhkan proses. Nanti kalau red notice itu sudah dikeluarkan, pasti akan kami sampaikan. Sementara masih berproses, ya. Sekali lagi ya, semua upaya akan ditempuh oleh penyidik untuk mengungkap kasus ini. Makanya saya sampaikan tadi secara umum kita akan terus melakukan penyidikan, berkoordinasi dengan semua kementerian lembaga yang terkait dengan permasalahan ini. Ya. Pak, kan yang bersangkutan di Amerika ya Pak? Itu surat Diduga ya, jadi hasil penyelidikan diduga, tentu kita akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga juga untuk memastikan keberadaannya. Jadi hasil penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik bahwa yang bersangkutan diduga berada di Amerika. surat penetapan tersangkanya itu dikirim ke siapa terus diterima sama siapa Pak? Apakah yang bersangkutan terima langsung atau gimana? Ya, pasti kepada keluarganya ya. Keluarganya ada yang di sini berarti menerima gitu. Itu pasti penyidik secara teknis pasti penyidik lakukan itu. Pak tadi di akhir Bapak sempat tentang SI ya Pak ya, tadi Bapak di akhir sempat bilang dia memantau. Maksudnya itu memantau itu gimana Pak? Apakah dia sudah merespon tentang kasus ini atau gimana? Ada postingan ya yang dibuat oleh saudara SI ya. Jadi rekan-rekan bisa melihat bahwa dia membuat video baru yang mengatakan polisi mencari yang bersangkutan. Artinya dia memantau. Ya Mbak Leli ya. Oke. Berarti Pak kan sama banget dengan kasusnya Yosep Paul Pauzang itu Pak. Dan Paul Pauzang sampai sekarang juga nggak dapat. Nah untuk si SI ini sendiri gimana nih supaya Polri bisa tidak kayak Paul Pauzang Pak? Ya terus kita lakukan. Nanti kita tunggu Mbak Leli ya. Semoga segera bisa terungkap dan dapat. Satu lagi Pak, yang Papua Pak, kembali ke Papua tadi ada dapat bahan bahwa salah satu barang bukti yang ditemukan dari hasil penangkapan itu adalah pakaian dengan label Brimob gitu Pak. Mungkin bisa dijelaskan maksudnya itu Brimob apa Pak? Belum terinfo itu ya. Ya, jadi belum terinfo saya itu. Yang lain, udah jelas ya? Satu lagi ya? Update soal kasus Doni Salmanan sama Indra Kents mungkin gimana? Besok kan masuk. Eh, Besok nanti Pak Kabak Penun yang sampaikan besok. Ya, kan besok pemanggilan atas nama Pak Karis ya Pak ya. Kalau seandainya pertama dia kan nggak datang tanpa kabar. Kalau seandainya yang kedua nggak datang lagi Pak, upaya selanjutnya apa Pak? Upaya selanjutnya akan membawa paksa atau pakai mic Pak. Pakai mic Pak. Pakai mic. Mic. Ya besok aja besok. Orang datang aja belum udah jadi besok ya. Misalnya dipanggilnya jam 10, nah jam 11 baru nanya. Ada penegasan dong Pak. Dia Hah? datang. Ada penegasan biar dia datang. Ya nanti kita tanya penyidik, mau diapakan sama penyidik gitu. Ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.